Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Kita berjumpa lagi di channel Kabar Pasar yang beberapa hari ini vakum karena harus melaksanakan kesibukan macam-macam ya. Dan baru sekarang saya bisa melanjutkan untuk membuat konten. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan narasi tentang nasib pasar tradisional, benteng terakhir sistem ekonomi kerakyatan Indonesia. Oke teman-teman, berbicara ekonomi kerakyatan, baik sebagai topik diskusi maupun sebagai sistem, tidak akan pernah sepi peminat. Karena ekonomi kerakyatan di satu sisi, selain dipandang sebagai sebuah sistem ekonomi yang cocok dengan budaya dan karakter rakyat Indonesia, di sisi lain, dalam prakteknya, sistem ekonomi kerakyatan secara konkret di Indonesia belum pernah berjalan secara utuh. Bentuk ekonomi kerakyatan dalam tataran kelembagaan masih berbentuk koperasi, yang dalam perkembangannya koperasi itu sendiri tidak menggembirakan. Sedangkan dalam tataran entitas yang cocok dengan sistem ekonomi kerakyatan adalah pasar tradisional, atau yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perdagangan disebut pasar rakyat. Di Indonesia, jumlah pasar tradisional sebanyak 16.175 buah. Dari jumlah itu, terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat, sedangkan 2.559 buah terdiri dari 561 pasar milik pemerintah daerah kabupaten kota dan 1.998 adalah milik pemerintahan desa. Data dari Bapeda Jabar tahun 2019. Kondisi pasar tradisional saat ini berada pada posisi yang sulit, terlebih setelah masa pandemi COVID-19 yang berlangsung selama 2 tahun ini. Jumlah kios yang beroperasi dan nilai transaksi yang terjadi di dalam pasar tradisional terus menurun dari tahun ke tahun. Penurunan jumlah kios yang beroperasi dan nilai transaksi tersebut terjadi sejak awal tahun 2000. Berdasarkan fakta yang ada, hasil penelitian AC Nielsen awal tahun 2000, diketahui pertumbuhan retail modern, khususnya minimarket, mengalami pertumbuhan positif sebesar 314,40% per tahun. Di lain pihak, pertumbuhan pasar tradisional di Indonesia mengalami pertumbuhan negatif sebesar minus 8% per tahun. Memasuki masa pandemi COVID-19, pasar tradisional mengalami degradasi pada titik terendah selama 50 tahun terakhir ini. Dari data APBSI Jabar diketahui bahwa nilai transaksi di pasar tradisional hanya tinggal 40 sampai dengan 60% untuk komoditas bahan pokok sehari-hari. Sedangkan untuk komoditas pakaian dan aksesoris lainnya, nilai transaksi yang terjadi hanya tinggal 20 sampai 30% saja. Mencermati kondisi demikian, maka dari sisi politik harus segera ada solusi kebijakan yang dapat menyelamatkan kondisi pasar tradisional di Indonesia, karena menyangkut nasib 12 juta lebih pedagang pasar yang ada di dalamnya. Tantangan di dalam pasar tradisional. Kondisi pasar tradisional yang saat ini berada pada posisi sulit sebagaimana diuraikan di atas, tidak lain karena ada sejumlah persoalan yang kompleks yang terjadi di dalamnya. Persoalan tersebut secara nyata dibiarkan terus-menerus berlangsung bertahun-tahun lamanya. Seiring dengan itu, pertumbuhan retail modern sebagai kompetitor utama pasar
terus berkembang sampai ke pelosok pedesaan. Hal tersebut telah menempatkan posisi pasar tradisional berada di ujung tanduk. Setidaknya ada 8 persoalan yang terjadi di dalam pasar tradisional, yaitu 1. Regulasi. Persoalan regulasi adalah persoalan yang paling krusial dan mendasar, karena ini sebenarnya ranahnya pemerintah sebagai regulator. Tetapi pada kenyataannya, pemerintah apabila dilihat dari peraturan perundang-undangan yang ada, cenderung tidak ada keperbiakan yang nyata terhadap kondisi pasar tradisional. Contohnya, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2007 tentang penataan toko modern, swalayan dan pasar tradisional melegalisasi berdirinya minimarket sampai di fasilitas jalan-jalan perumahan oleh para pedagang pasar dan asosiasi pedagang pasar. Regulasi tersebut sebagai biang keladi utama turunnya kondisi pasar tradisional. Kedua, infrastruktur pasar. Sulitnya pasar tradisional dalam bersaing dengan pasar retail modern. Tentu semua orang mengetahui bahwa infrastruktur pasar tradisional sudah tidak memadai. Hal ini disebabkan oleh mayoritas umur bangunan fisik pasar rata-rata sudah di atas 20 tahun. 3. Status lahan. Status lahan pasar tradisional banyak yang bermasalah dari sisi legalitas. Hal ini tentu saja sangat merugikan pedagang, terutama apabila pasar tersebut baru dilakukan revitalisasi, ternyata lahannya bersengketa. Pedagang yang baru membeli kios dengan harga yang mahal menjadi korban sengketa yang pertama karena seringkali kehilangan tempat berdagangnya. Karena status lahan yang bermasalah, maka banyak yang masuk ranah pengadilan. Berikutnya, sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berada di lingkup pasar rakyat masih banyak keterbatasan dan tertinggal jauh, baik dari sisi SDM pengelola pasar yang hanya berpikiran bahwa mengelola pasar sebatas memungut retribusi semata, sementara di lain pihak SDM pasar masih banyak keterbatasan, mulai dari ketidaktertiban mengelola stok barang, tidak ada pembukuan keuangan penjualan, dan gagap teknologi. Berikutnya adalah modal pedagang. Setiap hendak menjalani suatu usaha tentu memerlukan modal yang dapat menunjang berjalannya suatu usaha. Namun, akses permodalan yang dimiliki oleh pedagang pasar masih sangat sulit dijangkau. Hal ini mengakibatkan para pedagang pasar tradisional memilih untuk mencari akses permodalan kepada rentenir dengan bunga pinjaman sangat tinggi, sehingga keuntungan pedagang banyak tersedot untuk membayar bunga pinjaman. Berikutnya adalah kompetitor. Seiring dengan menjamurnya minimarket, pasar retail modern, dan pasar berbasis online menyebabkan keberadaan pasar dan pedagang pasar rakyat terus menurun. Tercatat, dalam 3 tahun belakangan ini nilai transaksi berada di angka terendah. Hal ini diperparah dengan terjadinya pandemi yang melanda dunia akibat virus COVID-19. Khusus nilai transaksi dalam komoditas pakaian hanya berkisar 20-30%. Selanjutnya, suplai barang. Sumber barang yang masuk ke dalam pasar rakyat rata-rata berada pada tingkat keempat atau kelima dari rantai distribusi. Mengingat tidak menjadi prioritas dalam sektor tersebut,
membuat para pedagang pasar tradisional menjadi kesulitan untuk mendapatkan barang dagangan, sehingga barang menjadi tidak efisien dan mahal, baik saat didapatkan atau hendak akan dijual kembali. Selanjutnya adalah penegakan hukum. Sebagai negara hukum yang menuntut setiap masyarakat untuk selalu tunduk dan patuh terhadap peraturan dan kebijakan-kebijakan yang disahkan, namun saat praktek di lapangan banyaknya para penegak hukum yang dalam melakukan pengelolaan ada kecenderungan abai terhadap penegakan hukum bagi pedagang yang melakukan pelanggaran. Misalnya pedagang yang berlaku tidak tertib, tidak bersih, dan tidak sehat. Itu tadi 8 persoalannya ya teman-teman. Selanjutnya adalah solusi penyelamatan. Keberadaan pasar tradisional di Indonesia dari sisi sejarah perekonomian bangsa telah membuktikan sebagai salah satu infrastruktur ekonomi nasional. Dalam prakteknya, pasar tradisional bukan hanya sebatas sebagai salah satu infrastruktur ekonomi semata, tetapi merupakan salah satu elemen terciptanya keseimbangan sosial ekonomi yang bermuara pada terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Peran pasar tradisional dalam konteks itu tidak lain karena budaya yang berkembang di pasar tradisional adalah terjadinya interaksi sosial antar pedagang dengan pelanggannya dan antar pelanggan. Interaksi sosial itu di satu sisi tercermin dari berjalannya tawar-menawar antara pedagang dengan pelanggan. Di sisi lain, ternyata interaksi itu berkembang menjadi sistem kekerabatan yang erat di antara mereka. Mencermati uraian yang terdapat di dalam pasal 33 ayat 2, apabila dikorelasikan dengan kondisi pasar tradisional saat ini, maka negara mempunyai kewenangan melakukan intervensi dalam rangka penyelamatan sistem ekonomi kerakyatan melalui pendekatan perlindungan, pembinaan, dan pemberdayaan pasar tradisional. Bentuk intervensi pemerintah tersebut bisa dilakukan melalui pembentukan undang-undang tentang perlindungan, pembinaan, dan pemberdayaan pasar tradisional. Regulasi yang ada saat ini bentuknya di bawah undang-undang, yaitu berupa perpres, permen, dan perda, yang dari sisi kekuatannya tidak sekuat undang-undang. Karena melalui undang-undang diharapkan bisa mendorong terjadinya perubahan besar di dalam pasar tradisional, baik perubahan mental pedagang maupun pengelola yang kebanyakan berasal dari birokrasi pemerintah. Ya, demikian teman-teman ya, narasi yang cukup baik untuk kita sama-sama cermati di dalam konteks membangun kembali kepercayaan rakyat, masyarakat pada umumnya ya terhadap pasar tradisional, karena sesungguhnya pasar tradisional adalah benteng terakhir sistem ekonomi kerakyatan Indonesia. Diakui atau tidak bahwa pasar tradisional adalah sokok guru dan bahkan disebut benteng terakhir sistem ekonomi Indonesia. Demikian teman-teman, mudah-mudahan wacana ini bermanfaat untuk kita semua sebagai bahan perenungan kita bersama, sehingga tanggung jawab terhadap eksistensi pasar tradisional ada di tangan kita semua. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa terus dukung channel Kabar Pasar. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena sesungguhnya subscribe itu gratis. Oke teman-teman, salam sukses semua.